Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Budi Purwono, peserta BCKS Angkatan 1 Provinsi Kalimantan Tengah, sumber dana APBN. Pada saat ini, saya melakukan penugasan mandiri pada modul 3 LK4 yang mengharuskan peserta membuat video analisis 9 langkah pengambilan keputusan. Baik, saya akan mencoba memaparkan analisis 9 langkah pengambilan keputusan. Langkah 1. Apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Menurut saya, ada 2 nilai yang bertentangan pada kasus 4, yaitu nilai kejujuran, karena seharusnya Rara mengembalikan dompet kepada pemiliknya. Dan kedua, nilai kesetiaan kepada sahabat yang melakukan kesalahan. Langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4? Yang terlibat situasi pada kasus 4 ada 4 orang, yaitu Tari sebagai orang yang melihat kejadian, yang kedua Rara, orang yang menemukan dan mengambil dompet, yang ketiga adalah Nina, siswa yang kehilangan dompet, dan yang keempat adalah Bu Sri, orang yang mengumumkan bahwa ada siswa yang kehilangan dompet di perpustakaan. Berikutnya, langkah 3. Fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4? Fakta pertama, Rara menemukan dompet Nina di perpustakaan dan mengambilnya. Fakta kedua, Tari melihat Rara saat mengambil dompet. Fakta ketiga, Nina kehilangan dompet di perpustakaan dan mengumumkannya. Dan fakta yang keempat adalah Rara dan Tari adalah teman dekat. Langkah yang keempat, pengujian benar atau salah yang mana yang bisa dilakukan. Terkait dengan kasus 4, pengujian benar salah yang bisa dilakukan adalah pertama, uji legalitas, yaitu mengambil barang milik orang lain adalah tindakan yang salah secara hukum. Yang kedua, uji intuisi. Secara naluri, Tari merasa tindakan Rara adalah tidak benar. Yang ketiga, uji publikasi, di mana tindakan Rara jika dipublikasikan adalah kurang etis. Kemudian langkah yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana yang bisa dilakukan. Menurut saya, paradigma yang bertentangan adalah kejujuran versus kesetiaan. Kejujuran mendorong Tari untuk melaporkan tindakan Rara. Kemudian, kesetiaan mendorong Tari untuk melindungi temannya. Dalam hal ini Rara, meskipun berbuat kesalahan. Selanjutnya, langkah yang keenam, prinsip resolusi yang mana yang bisa dilakukan. Menurut saya, prinsip resolusi berbasis peraturan atau rule-based thinking dan berpikir berbasis konsekuensi atau end-based thinking. Jika mengikuti aturan, maka Tari seharusnya melaporkan kejadian tersebut. Berpikir berdampak konsekuensi, maka Tari harus mempertimbangkan dampak dari kepuasannya terhadap semua orang yang terkait. Langkah ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Menurut saya, Tari dapat mencoba berbicara empat mata dengan Rara terlebih dahulu, bahwa tindakan Rara adalah salah,
dan Tari dapat memberikan saran agar dompet tersebut dikembalikan kepada Nina. Langkah yang ke-8. Apa keputusan akhir yang ingin Bapak ambil sesuai dengan analisis kasus Pak? Keputusan yang saya ambil adalah Tari berbicara kepada Rara secara pribadi. Jika Rara mau kembalikan dompet Nina, maka permasalahannya akan selesai. Tetapi jika Rara tidak mau kembalikan, maka Tari harus mempertimbangkan untuk melaporkan tindakan Rara demi tegaknya aturan. Lihat langkah yang 9. Pelajaran apa yang didapatkan dari pengambilan keputusan dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan Bapak Ibu Indiana. Menurut saya, pelajaran yang didapatkan adalah pentingnya menyeimbangkan nilai-nilai yang bertentangan dan mempertimbangkan semua opsi yang ada. Dalam pengambilan keputusan di masa depan, saya akan melihat dari berbagai sudut pandang, mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan, dan mencari solusi yang adil dan bijaksana bagi semua pihak. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan 9 langkah pengambilan keputusan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.